selamat siang Pak Rofik. Selamat siang Mas Julian. Alhamdulillah, gimana kabarnya Pak Rofik, sehat? Bagus, alhamdulillah sehat. Mas Julian gimana? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat Bapak nggih? Sehat-sehat. Pas siang hari ini Bapak panas-panas gini mengganggu kita. Apa nih Pak Rofik, pada kegiatan siang hari ini kompetisi apa yang Bapak ingin kembangkan dengan coach Bapak? Secara pribadi kalau saya sebagai coach mau menguatkan kompetensi coaching saya di tahap atau teknik tirta ya. Kemudian saya juga menguatkan lagi terkait rasa. Jadi itu yang secara pribadi saya kuatkan. Iya. Nanti dengan coach saya coba menggali, jadi menguatkan apa saja yang bisa kita carikan solusi secara bersama dengan coach semacam itu, Mas. Oh iya. Dari yang akan Bapak lakukan kompetisi secara fisik apa Pak? Di tahap observasi nanti yang akan Bapak kerjakan dengan coach Bapak. Saya mau menguatkan pertanyaan berbobot ya dengan teknik tirta, nanti saya coba itu kuatkan nanti apakah alurnya nanti benar-benar bisa. Jadi mulai nanti saya bisa menggali tujuannya, kemudian identifikasi sampai yang terakhir nanti tanggung jawab. Itu yang Wih, coba saya kuatkan ini. iya ya. Berarti tujuan yang ingin dicapai dari observasi ini berarti apa Bapak? Ini nanti satu saya pengen bersama-sama coach ya, itu nanti bisa menggali Iya. potensi yang ada di coach. Jadi kita kuatkan potensi yang ada dengan menjawab tantangan yang dihadapi secara real dari coach. Itu yang tujuannya hari ini. Oh iya, iya. Semoga berhasil Bapak. Kita sama-sama membantu Bapak Ibu guru yang pada saat ini sedang mengalami permasalahan dalam pembelajaran. Semoga berhasil Bapak. Silahkan dilakukan. Mudah-mudahan berhasil bisa memberikan pencerahan bagi coach Bapak. Monggo Bapak. Jadi, makasih Mas Julian. Sama-sama Bapak. Selamat, selamat siang Bu Eti. Siang Pak Rofik. Gimana kabarnya hari Hanya ini? satu ke Bu Eti saja, bukan ke levelnya Bu Eti saja, tetapi hampir di seluruh mata pelajaran terakhir. Berarti kan bukan sepenuhnya ada kesalahan di Bu Eti sebenarnya Bapak nggih. Tapi memang perlu perlu ada suatu pendekatan Bapak terhadap anak tersebut. Kenapa kok sampai di jam terakhir bisa tidak mau berada di kelas? Ini kan ada tanda tanya besar Bapak. Dan Iya. hanya anak itu. Oke, dari proses coaching tadi Bapak, terus akhirnya apa Bapak yang indikator pengembangan dari Bu Eti yang akan dilaksanakan atau kompetensi apa Bapak yang Bapak temukan dari Bu Eti untuk permasalahan yang dihadapi oleh Bu Eti ini? Tadi sebenarnya setelah kita diskusi dengan Bu Heti itu bagus sebagai coach. Jadi beliau sudah menyampaikan permasalahan ya. Kalau saya ngomong bukan permasalahan tapi keunikan di kelasnya. Walaupun itu tadi sudah tergali bahwa sebenarnya bukan Bu Heti saja yang ngalami, tapi itu di kelas yang lain. Tapi bagusnya Bu Heti itu tidak pasrah kayak mungkin guru yang lain ya. Beliaunya walaupun Berusaha itu Pak ya. di kelas yang lain juga sama, Bu Eti berusaha loh. Ini di kelas saya juga harus terselesaikan atau harus duluan terselesaikan. Tadi sudah tergali bahwa Bu Eti sudah coba berkolaborasi dengan teman-teman BK sesama guru-guru yang lain, kemudian sudah identifikasi masalahnya sudah ketemu Mas tadi. Terus kemudian Bu Eti juga sudah bisa merumuskan tadi tujuan coaching tadi sudah mengerucut dari banyak permasalahan tadi satu yang bahasanya bisa terfokus ke permasalahan satu siswa yang tidak masuk di akhir. Kemudian identifikasinya sudah ketemu. Kemudian Bu Eti juga sudah bisa merencanakan tindakannya atau rencana aksinya sudah jelas karena minggu depan itu sudah mulai action dengan diferensiasi pembelajarannya dan kemudian ada pendekatan personal melalui segitiga restitusi. Kemudian bagusnya tadi rasa tanggung jawabnya Bu Heti itu keluar bahwa ini bukan tanggung walaupun ini dialami rata-rata guru yang diikuti siswa ini, tapi Bu Heti ada rasa tanggung jawabnya keluar bahwa ini Betul, betul. sudah harus segera diselesaikan. Ini tanggung jawabnya keluar. Jadi
tadi kayaknya dari siklus Tirta gitu itu sudah muncul di Bu Heti gitu. Iya Bapak. Oke, terus sangat bagus, luar biasa sekali Pak Rofik, coaching yang Bapak lakukan. Pasti dari coaching Bapak lakukan mesti ada beberapa kekurangan Bapak nggih. Apa Bapak kira-kira ke depan yang perlu Bapak kembangkan dalam proses coaching selanjutnya dengan teman-teman yang lain Bapak? Saya tadi ngalami ada sedikit deadlock ya. Pertanyaan saya bukan pertanyaan terbuka, ada keselip mungkin satu atau dua, Iya. bukan pertanyaan terbuka. Nah ini yang mungkin secara pribadi harus saya Iya. kuatkan di coaching. Jadi ya kadang kita kejebak pertanyaan tertutup, itu yang saya alami tadi ya, keselip lah. Itu yang saya alami. Kemudian dari kompetensi pribadi saya sebagai coach juga tadi mungkin pertanyaannya kurang mendalam ya. Ini yang mungkin saya kuatkan lagi. Jadi dua itu yang mungkin secara pribadi harus saya kuatkan, Mas. Alhamdulillah. Nggih Pak Rofik, luar biasa sekali. Saya mengamati dari jauh tadi, wah, proses coaching panjenengan luar biasa dengan Bu Eti. Semoga Bu Eti bisa menemukan langkah-langkah yang dilakukan bisa berjalan dengan baik Pak Rofik. Kita tunggu perkembangan dari Bu Eti. Terima kasih Pak Rofik dan Bu Eti. Kita lanjutkan proses coaching berikutnya pada kesempatan yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang. Selamat siang Pak Yulian. Gimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Eti. Alhamdulillah kabar saya baik Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Keluarga sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, oke. Pak, pada kegiatan siang hari ini kira-kira apa ya Pak kompetensi yang ingin dikembangkan Pak? Pada siang hari ini saya akan mencoba untuk hadir penuh dan mendengarkan permasalahan dari Pak Denis insya Allah Bu yang hari ini. Oh ya, oke Pak. Bagian kompetensi mana Pak yang secara spesifik yang ingin Bapak observasi di situ? Yang akan saya observasi mungkin lebih kepada identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Pak Denis Ibu dalam pembelajarannya sepertinya tadi. Iya. Iya. Oke. Nah, kira-kira tujuan yang diinginkan dari sini apa? Mudah-mudahan nanti dengan Pak Denis melakukan percakapan dengan kami, mudah-mudahan bisa membantu Pak Denis menemukan dan mengembangkan potensi yang ada pada Pak Denis tentunya dalam menghadapi permasalahan pembelajaran di kelasnya Pak Denis Ibu. Oke Pak Yulian, oke. Selamat Pak Yulian, siap. Silakan berkomunikasi ya dengan Pak Denis. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Pak Yulian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Denis. Gimana kabarnya Pak Denis? Mohon maaf mengganggu loh Pak Denis. Tidak apa-apa Pak Yulian. Ini saya yang mengganggu waktunya Pak Yulian. Sehat Pak? Iya Pak Denis. Ada beberapa hal Pak Denis ini yang pengen saya ceritakan. Mungkin dari permasalahan ini saya minta pencerahan bantuan mungkin. Apakah yang saya lakukan ini benar? Apakah dari cerita ini langkah-langkah yang saya lakukan itu sudah benar apa salah gitu Pak Denis? Siap Pak Yul. Nggih Pak Denis. Permasalahan yang saya hadapi Pak Denis ini saya kan di SMA Negeri 1 Ndolopo ini sejak tahun ajaran baru ditunjuk sebagai termasuk di dalam anggota tata tertib tatib di sekolah Bapak. Ini selama saya menjadi anggota tatib banyak sekali permasalahan sebenarnya Bapak. Tapi yang pengen saya soroti itu adalah tentang kehadiran siswa. Kehadiran siswa datang ke sekolah sudah menjadi kesepakatan sebenarnya di sekolah kami bahwa jam 6.45 itu adalah batas terakhir siswa itu harus sudah masuk ke sekolah Bapak. Tapi masih saja banyak anak yang terlambat. Karena kenapa kita mengambil jam 6.45, kenapa tidak karena jam 6.45 di situ itu ada pembiasaan Bapak dari sekolah, ada program sekolah di mana ada pembiasaan tadarus pagi sebelum pembelajaran dimulai. Nah, dengan masuk 6.45 ini jadi
kita memberikan apa namanya waktu kepada anak-anak untuk melakukan tadarus selama 15 menit. Nah, untuk terwujudnya ini kan anak-anak harus hadir 6.45 di kelas sehingga biar kegiatan tadarus ini bisa berjalan dengan lancar. Tapi prakteknya itu banyak sekali saya temukan Pak Denny. Anak-anak kami itu yang terlambat pas masih di atas 5 anak. Masih di atas 5 anak, kadang sampai 20 anak di hari-hari tertentu. Nah, ini yang jadi permasalahan kami Pak Denny. Sebenarnya kami juga sudah melakukan beberapa apa ya ibaratnya ya ketegasan, kita juga sudah memanggil anak tersebut, kita bariskan, kita beritahu dan seterusnya, tapi ya awal berkurang, besoknya lagi tambah lagi, berkurang, tambah lagi dan seterusnya. Ini katanya mau dikerasi juga kita bingung, anaknya kan Iya, betul, kadang Pak. Nggih. kadang ya namanya anak SMA itu kan labil Pak. Maksudnya dalam Iya, pengertian cara berpikirnya sudah dewasa, tidak bisa kalau untuk kita harus iya. selalu kerasi terus. Nah, ini yang jadi Ya. kebingungan saya Pak di sini. Nggih, nggih. Kalau istilahnya gini ya, Pak Yul. Nggih. Kalau semakin diikat itu kan malah semakin lepas. Betul, Bebasin betul, seperti betul itu. Pak Denis. Nggih, nggih, nggih. Makanya ini saya juga bingung, Pak. Kadang Nah, saya tarik, kadang saya lepas, kadang saya tarik, kadang saya lepas. Mungkin betul, Pak. saya lebih lebih dengan pembelajaran sudah kita lakukan di CGP, Bapak. Itu kan ada Iya, kita diajarkan apa namanya untuk bisa melakukan pendekatan kepada siswa. Kita bisa terbuka kepada siswa. Kita harus bisa menjadi sahabat, kita bisa menjadi orang tua mereka, kita bisa menjadi guru mereka dan seterusnya. Tapi iya, luar ya itu yang bisa saya lakukan sementara, Pak Denis. nggih, luar biasa, Pak. Nggih, Pak Yulian. nggih, Nah, dari ceritanya Pak Yulian nih ya, nggih. tadi tujuan dari Bapak memasukkan anak tersebut, Pak, lebih awal. Itu kan Nggih, nggih. Bapak punya tujuan tadi ya, Pak, Iya, iya untuk betul. anak-anak tadarus dan lain sebagainya itu, Pak. Betul, Bapak. Gimana, Pak? Tujuan mungkin selain itu mungkin, Pak, tujuannya Bapak mungkin anak-anak Eh, punya nggih. yang non, misalkan ini Pak, yang non non Islam, Pak, tujuan Nggih, nggih, Bapak nggih. itu kan masih tadi secara Umum ya. secara khusus ya, umum ya, Pak. Iya. Nah, itu kalau untuk yang siswa seperti itu gimana, Pak? Nggih, sebenarnya mungkin juga buat untuk yang non muslim dan bagi-bagi anak-anak putri yang halangan gitu, Pak. Kalau anak-anak putri yang halangan sebenarnya kita tetap 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 mewajibkan mereka untuk mengaji tapi tidak memegang Al-Qur'an, Bapak. Jadi tetap menggunakan HP dari gadget mereka masing-masing. Tetapi bagi mereka yang non, ada beberapa siswa kami yang non itu biasanya kegiatannya adalah dengan menggunakan gadget mereka juga tapi membaca kalau di sekolah kami ada Kristen ya Pak, membaca kitab Nggih. mereka sesuai dengan keyakinan mereka, mereka baca sendiri. Gitu Pak Nah, Denis. nah sejauh dari tujuannya Pak Yulian ini, Pak, Nggih, nggih, nggih. kekuatannya di tujuannya Bapak tersebut kira-kira sampai mana, Pak? Nah, nggih Pak, ini tujuan saya sebenarnya gini awalnya Pak. Itu karena memang dari sistem sekolah kami, dari tim tatip rapat di awal semester setiap tahun itu kan memang mengharapkan anak-anak kita terbentuk disiplin tuh Bapak. Dalam pengertian gini Bapak, ketika anak berangkat ke sekolah itu dengan posisi jam mepet itu kan selalu apa namanya anak-anak itu kan pasti dengan kegupuhannya, naik motornya juga pasti dengan kencang, itu kan pasti akan membahayakan diri mereka sendiri juga. Dan ketika datang terlambat pun mereka juga pasti akan apa ya Pak ya, belum siap memulai proses pembelajaran di kelas karena mereka masih gugup karena terlambat itu tadi. Makanya dengan hadir 6.45 ini diharapkan sebelum 6.45 itu diharapkan anak-anak sudah hadir untuk mempersiapkan diri mereka mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya salah satunya dengan biasaan 6.45 itu harus sudah datang tab di kelas gitu Pak. Nah, Sebenarnya. sekarang gini, Pak, Nggih. strateginya Pak Raufik, Pak, biar anak-anak itu biar TET 645 itu, Pak. Sebenarnya Dari langkah-langkah pihak nggih, guru atau mungkin pihak tertibnya sendiri gimana? nggih. Apakah sering menghimbau anak-anak atau mungkin istilahnya kalau di grup sekarang kan anak-anak ada WA, Pak, Oh iya, apa iya. dikonfirmasi sebelumnya, malamnya atau gimana? Nggih, Bapak. Dari permasalahan ini Bapak, sebenarnya saya langsung melakukan koordinasi dengan tim tatip kami, Bapak. Di tim tatip kan setiap tim tatip ada setiap harinya itu ada koordinatornya, Bapak. Setiap hari kita selalu koordinasi terus, Bapak. Ini bagaimana karena yang terlambat dapat dipastikan yaitu anak itu dan tidak satu, Bapak. Dan kita mesti menghadapi ada 5 anak sampai 10 anak yang selalu nah itu Pak. Maka kadang kita selalu berkoordinasi dengan tim tatip. Langkah-langkah yang sudah kita lakukan adalah pertama ya tadi Bapak, kita sudah melakukan pendekatan dengan mencoba bertanya Bapak.
mencoba bertanya satu persatu. Ketika dia datang, kita hadapkan dulu, kita bariskan, kita tanya satu persatu, kita dekati mereka. Apa yang menyebabkan mereka bisa sampai terlambat, Pak? Nah, ternyata berbagai macam alasan yang mereka keluarkan. Ada beberapa yang saya tahu dia jujur, ada beberapa yang dia buat-buat, ada yang beberapa jujur tapi tidak ada mau perubahan dari dirinya, karena jujur tetapi itu tahu salah tapi tetap dilakukan terus ya kan, marah sebenarnya Ya, membuat kita sebagai guru tatip kan itu iya. sebenarnya Pak. Ternyata dari permasalahan yang disampaikan oleh anak-anak itu sebagian besar memang Bapak terbangun kesiangan. Ketika saya tanya, sebagian besar itu memang mereka-mereka yang di rumah itu hanya dengan mbahnya atau hanya dengan bapaknya atau hanya dengan ibunya saja, sehingga jam-jam seperti itu orang tua mereka sudah sibuk bekerja, atau yang ke sawah, ada yang ke pasar, ke jaga toko dan seterusnya. Ada juga yang dengan mbahnya dan seterusnya. Jadi ketika kita memberikan solusi itu kadang juga kita bingung. Tetapi kita juga pernah memberikan solusi pasang alarm, dok le. Jadi biar ada tanggung jawab dari diri mereka sendiri untuk bisa hadir tepat waktu di sekolah, Bapak. Itu sudah kita lakukan, Bapak. Jadi sudah kita dekati betul, kita sudah tanyai perlahan. Tapi apakah Nah, mungkin juga, Pak, mungkin bisa juga perlu ada ketegasan mungkin yang bisa sekali-sekali Bapak mungkin nggih. itu yang mau Sekali-sekali. saya tanyakan, Pak Yul. Nggih, Sejauh ini yang sudah diterapkan di tim tarbitnya sendiri, bagi betul. anak-anak yang telat masuk di sekolahan itu, Nggih. sejauh mana ketegasan dari pihak sekolahnya Pak Yulian sendiri? Apakah anak itu dihukum atau mungkin disuruh pulang kembali atau bagaimana, Pak? Wah, pernah Bapak kita pernah mengambil satu tindakan itu dipulangkan, Pak. Wah, itu luar biasa beratnya, Pak. Pernah. Ada Kalau dipulangkan, konflik iya. dengan orang tua? Oh, pasti Bapak. Gini Bapak, pernah kejadian seperti itu. Sebenarnya kita memberikan efek itu juga salah sebenarnya ketika kita evaluasi Bapak. Terlalu ekstrim ketika kita menyuruh anak sudah datang tapi suruh kita pulang. Ya, ketika datang terus kita suruh pulang lagi. Karena mereka itu kan di rumah berbagai macam alasan Bapak. Kita tidak tahu, ada yang benar-benar karena telat bannya bocor, bensinnya habis, atau kendaraan yang dia pakai itu rusak. Nah, kemudian kejadian itu motornya benar-benar rusak, tapi karena tatib di sekolah kami menegakkan itu harus suruh pulang, Pak. Orang tuanya datang ke sekolah dan menuntut keadilan bagi anaknya. Dan dari itu kita evaluasi, Bapak. Jadi sampai saat ini tidak kita terapkan lagi peraturan seperti itu. Terus yang berikutnya mungkin akhirnya kita dari tim tatib pada hari Selasa, Bapak. Kita sepakat minggu depannya lagi kita gunakan, kita agak kerasi sedikit, kita tegasi betul bahwasanya jam 6.45 harus hadir. Kalau tidak hadir ada konsekuensi yang harus diterapkan kepada siswa. Walaupun setiap terlambat selalu di poin, Bapak. Kita selalu terlambat selalu kita poin. Ya. Mungkin Jadi dengan poin eksekusinya dengan poin itu ya, Pak Yul? Oh ya Pak, itu dengan poin. Mungkin tapi poin dengan diulang-ulang terus itu kan berarti harus ada ketegasan dilakukan. Ada tambahan hukuman lagi harusnya, Pak. Tapi Nah, tentunya sejauh ini hukuman Pak, yang gini. keberhasilan dari poin tersebut Pak, kalau di ring itu Pak, dari Betul. keberhasilan itu sudah mengurangi anak yang terlambat sekolah itu berapa persen Pak? Kalau dari poin Bapak, mungkin kalau cuma 1 kali 2 kali dia terlambat belum memberikan efek jerah, Pak. Kalau sampai 3 kali 4 kali itu baru bisa memberikan efek jerah kepada siswa kami. Itu sudah kami lakukan penelitian, Bapak. Karena anak-anak itu yang datang kok itu hanya terlambat, ketika kita hitung berapa kali dalam seminggu itu dia sudah akhirnya hilang, Pak. Akhirnya tertib dan sebagainya. Memang betul Bapak, yang kita pelajari salah satu materi juga di CGP itu tentang kesepakatan kelas dalam pembelajaran itu, Pak. Itu memang luar biasa sekali, Bapak. Nah, itu yang akhirnya saya terapkan di beberapa kelas kami dan ternyata efektif. Yang bisa saya lakukan yang pertama di pembelajaran saya, Pak. Akhirnya setiap jam saya terlambat ada konsekuensi. Itu yang saya lakukan di kelas saya. Setiap jam pertama. Akhirnya setiap hari jam pertama, hari saya tidak ada yang terlambat, Pak. Anak itu yang ada di kelas itu. Tapi nggak tahu kalau di kelas yang lain. Unik sekali dari ceritanya Pak Yulian ya Pak Yul. Iya, Bapak. Jadi kalau dari ceritanya Pak Yul, kalau jamnya Pak Yulian tidak ada yang
telat ya Pak. Iya, Berarti kan istilahnya guru itu kan digugulan ditiru itu tadi iya Pak. Pak, betul Pak. Nah, jadi kalau gurunya disiplin dulu, mungkin anak-anak Betul. otomatis juga akan ngikuti juga ya Pak ya, Iya, begitu dengan kurang adanya lebih. kesepakatan kelas yang kita Iya, sepakati tadi Pak kesepakatan Denis. kelas Iya, dengan anak-anak juga. Nah, betul. nah di Betul. sini Pak Yul, Nggih, dari tim tatip itu sendiri Pak Yul, nggih, nggih. apakah hanya tim tatip saja yang terlibat atau mungkin ada mungkin dari rekan-rekan yang lain atau kepala sekolah atau mungkin dari pihak-pihak yang lain yang membantu untuk mengatasi keunikan atau permasalahan dari Pak Yulian tadi? Iya Bapak, selain dari tim tatip Bapak, kita juga bekerja sama melalui kesiswaan yang di atas dari tim tatip. Kita selalu berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru yang berada di jam pertama. Karena ketika ada Bapak Ibu guru yang di jam pertama itu memberikan ketegasan kepada seluruh siswanya untuk hadir tepat 6.45 dan didukung dengan Bapak Ibu gurunya ada di kelas sebelum jam 6.45. Sepertinya permasalahan terlambat ini bisa teratasi Bapak, insya Allah bisa teratasi. Terus kemudian juga mungkin masih ada sisa-sisa anak-anak tinggal 1, tinggal 2 yang benar-benar ini butuh perhatian khusus Bapak. Mungkin mereka di rumah juga hanya dengan neneknya, mungkin dia dengan butuh perhatian kasih sayang ataupun hal apapun yang biar dia mendapat perhatian itu kan ini yang perlu kita dekati dan kita perlu kerjasama dengan BPK gitu, dalam hal ini untuk bisa membantu anak yang khusus ini karena memang harus pendekatan khusus Bapak. Nggih. Unik sekali ya Pak Yul. Iya Pak, SMA Pak. Luar biasa anak-anaknya. Nah dari ceritanya Pak Yul tadi Pak, Iya, untuk iya. yang mungkin yang masih sering telat atau mungkin yang sekarang sudah disiplin. Tidak lanjut ke depan Pak, dari Bapak, mungkin apa yang Bapak ingin terapkan mungkin lebih gimana ya, lebih ketat lagi ke anak-anak atau mungkin bagaimana tindak lanjutnya Pak Yulian ke depan seperti apa Pak ini Pak? Tindak lanjut saya Bapak, pertama tetap tatip kita solidkan Bapak. Tim tatip itu harus tetap solid dan sebagai garda terdepan yang ada menyambut anak pertama kali datang Bapak. Terus kemudian juga kekompakan dari Bapak Ibu guru yang pada saat jam pertama itu memang kita perlukan Bapak. Sehingga anak-anak juga merasa diperhatikan. Kita nuntut harus datang, tapi kita tidak bisa menyambut mereka pagi hari. Kita menuntut mereka datang pagi, tapi kita di kelas belum hadir. Itu kan jelas melemahkan semangat mereka. Terus berikutnya motivasi Bapak, motivasi bagi mereka bahwasanya selalu di dalam pembelajaran itu kan sisihkan selalu waktu untuk selalu memberikan motivasi kepada mereka, menanyakan kabar kepada mereka sehingga mereka ada perhatian khusus Bapak. Di samping motivasi mungkin untuk ketepatan waktu untuk disiplin mereka, yaitu ya kita kasih tahu bahwasanya di dunia kerja nanti atau di perguruan tinggi nanti dengan karakter kalian disiplin inilah yang mengantarkan kalian menuju kesuksesan. Mungkin itu Bapak yang ke depan langkah-langkah yang tetap harus konkret, komitmen kami terutama saya harus saya jalankan. Iya, semoga saja ya Pak Yul, semoga apa yang diinginkan oleh Pak Yulian ini bisa merubah situasi yang saat ini dialami Pak Yulian. Dan semoga ke depan tidak ada anak-anak yang telat lagi. Amin Ya, Bapak. semoga. Semoga saja Bapak. Iya. Ya, begitu saja Pak Yulian. Terima kasih waktunya. Terima kasih Pak Denis atas bantuan Bapak. Iya. Bisa agak plong Bapak ini, berarti ada langkah-langkah komitmen yang harus saya benar-benar saya terapkan untuk siswa-siswa didik kami Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Yulian. Selamat siang. Selamat siang. Selamat istirahat. Terima kasih Pak Denis.